Nah, ini Linux versi yang lumayan agak baru 2023.2, nggak tahu 2024 nya udah kapan keluarnya. Cuman sekarang cara ngelihatnya sederhana aja ya. Kalau kita pakai sistem operasi, kita biasanya lihat aplikasi. Kalau aplikasi yang normal kan ada Word, ada nonton video, denger lagu segala macam. Kalau Kali Linux aplikasinya pakai nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke. Ini masing-masing itu ngasih lihat tahapan bagaimana melakukan serangan. Gitu ya. Jadi tahapan pertama waktu kita menyerang adalah kita melakukan information gathering. Kita lihat si musuh punya apa aja sih, punya pertahanan seperti apa sih, pertahanannya bagus apa enggak, dilakukan sama information gathering nomor 1. Kalau ini minta maaf dulu ya, kalau ngelihat kayak gini kayaknya Kali Linux cukup user friendly karena bentuknya grafik, tapi kalau diklik beneran keluarnya command line semua banyaknya. Jadi friendly tapi tidak friendly. Ini friendly tapi brengsek banget. Jadi tahap pertama information gathering, mudah-mudahan kebaca ini. Kebaca kagak sih? Kebaca ya? Bisa gua gedein lagi nggak ya? Coba bentar. Susah lah. Susah lah, udah gini aja ya. Susah gua. Ya ini information gathering buat intelijen. Terus kita analisa vulnerability analysis. Kita analisa kelemahan sasaran. Kalau sasarannya berupa web, kita bisa masuk ke web application analysis. Itu sama, sebenarnya kategori sama dua. Kalau sasarannya ada database, kita masuk database assessment, gitu ya. Nah, terus setelah kita lihat kelemahan sasaran 1, 2, 3, 4, lihat kelemahan sasaran, kita melakukan serangan. Di sini serangan password, terus kita juga wireless WiFi. Oke. Udah gitu, kalau itu adalah sebuah aplikasi, kita bisa reverse engineering. Misalnya dia exe, file exe, kita reverse dapetin source code-nya. Kira-kira kayak gitu. Kalau yang nyerang parah, kita mau masuk ke dalam segala macam, nyerang benerannya, dia nyediain tool-tool buat exploit. Exploit itu adalah salah satunya adalah Metasploit Framework (MSF) yang saya ceritain tadi. Oke. Di sini ada Socheng Social Engineering Toolkit, ada SQLmap. Ini ada tool-tool yang lebih enak makainya. Udah jadi, tinggal nyerang, hancur, jebol sebelah sananya. Oke. Tapi jangan berpikir jebol-bol ya, nggak akan jebol-bol. Nah ini kesalahan fatal sebagian besar orang, termasuk para pimpinan. Ini minta maaf pimpinan di aparat terutama ya. Pimpinan di aparat cara berpikirnya gini, cara nyerang cuman kayak ngarahin bedil, pencet tombol, sana hancur. Asli mikirnya kayak gitu, padahal kalau kita ngeliat yang ini kan kagak. Kita harus ngeset, harus konfigurasi apa-apa. Nggak cuma komputer colokin listrik terus sana jebol, ya enggak ya. Nah ini ya ini cuma anda harus tahu bahwa ini ceritanya kayak gitu. Kondisi real di lapangan kalau kita berhadapan dengan pimpinan, terutama dari aparat TNI segala macam, mikirnya gitu. Ono stres. Neranginnya susah loh, asli susah neranginnya. Nah setelah kita punya tool buat exploit, kalau tool exploit enak banget karena tool ini tinggal cara berpikirnya gini, kita cukup kasih 1-2 perintah, banyak jebolnya di sebelah sana, kira-kira gitu kalau exploit. Kalau tool-tool yang lain kita harus banyak ngerjain macam-macam supaya dapat hasil. Kalau yang exploit ini perintahnya sedikit, jebolnya banyak, kira-kira kayak gitu. Terus di sini ada tool-tool tambahan buat sniffing, spoofing. Tadi saya nyebut kita ARP spoofing, itu ada tool spoofing. ARP spoofing bisa dilakukan oleh nggak ada, di sini nggak ada. Bukan Wireshark sih. Nggak ada di sini. Adanya di command line-nya berarti. Yang bahayanya yang ini nih, gue kasih tahu dulu ya. Ini bahaya, makhluk bahayanya yang ini nih. MITM proxy. Ini hobi saya, MITM proxy. Nggak baik ya, jangan dikerjain. MITM proxy itu bisa gini nih. Kalau kita pakai MITM proxy, dan saya praktekin beneran jebol, beneran parah, hancurnya. Jadi kita melakukan spoofing tadi nipu ya. Kita kasih tahu ke klien, gue router. Kita kasih tahu ke router, gue klien. Jadi semua paket ke klien kirim ke saya dari router, semua paket ke router dari klien kirim ke saya juga. Oke. Misalnya pasang MITM proxy. Udah gitu si klien pakai HTTPS, no web. Teorinya HTTPS bisa shutdown nggak?
Nggak bisa sadar ya, pakai MITM proxy jebol HTTPS-nya. Kita masukin username password, dapet tuh anjrit. Parah banget tuh, bener asli. Jadi MITM proxy itu dia proxy HTTPS, ini proxy nggak sopan. Kalau proxy yang sopan, kita biasanya pakai squid segala macam, itu proxy sopan. MITM proxy, HTTPS itu proxy, parah banget. Oke, jadi ini tool yang parah sih, yang MITM proxy. Terus, ini MITM proxy, udah gitu post exploit. Sorry, kenapa nggak bisa begini? Ini ada post exploit. Post exploit kira-kira gini, server nggak jebol, kita berhasil ambil alih server. Kita akan exploit server tadi sesudah kita jebolin. Cara exploitnya kira-kira gini, kita mau pasang pintu belakang supaya kita bisa masuk ke server tanpa yang punya server tahu bahwa kita masuk ke server tadi. Jadi fungsinya pintu belakang seperti itu. Nah, kita sebagai auditor kira-kira ini kategorinya bukan auditor dokumen. Ini auditornya lebih ke arah forensik. Kalau sudah ada kejadian, ini kategorinya kalau siklus cybersecurity kan ada plan, do, check, act, gitu ya. Nah, ini kategorinya cek. Kalau kebanyakan auditor yang ada ISO 2701 dia lebih dokumen planningnya, dunia dia lihat dokumennya. Kalau yang auditor yang ini cek, udah kejadian kita cek sebagai forensik. Ini si hacker masuk ke mana sih? Dia pasang backdoornya apa sih? Gitu. Jadi saya itu post exploit pasang backdoor itu parah banget. Kalau masang backdoor parah banget asli loh. Anak-anak waktu itu kemarin di anak-anak yang dicoba anak Kominfo Tangsel itu masuk hackernya, oke. Akhirnya saking putus asanya yang dikerjain apa coba? Keren tapi yang kerjain solusinya apa kalau berhasil masuk hacker? Solusinya apa akhirnya? Yang dikerjain kabelan dicabut, asli udah putus asa kabelan dicabut. Soalnya hackernya akan memformat itu server. Hacker masuk, bener-bener masuk, kita ngelihat hackernya di dalam. Kan kita bisa ngelihat PSAX segala macam, kita bisa lihat proses yang ada terjadi di dalam ya. Ternyata hackernya masuk dan kita tahu dia posisi udah ke pojok, dia bakal ditendang kan sebenarnya. Kalau udah ke pojok tinggal ditendang aja kan. Sebelum dia ditendang dia akan format to server. Anjir lu, gila lah, lu kalau udah posisi perang parah banget. Dan saya ada di situ lah gitu. Banyak yang masuk ini, wah seru banget. Udah kayak di film. Ke Indonesia itu gacor slot. Indonesia tuh lokasinya kan di sana ya, di Thailand atau di Laos atau di mana sih? Gitu. Tapi nasib hidupnya susah juga dia di sana sih. Dulu cabut, dulu tembak loh, cabut. Tapi saya pernah ketemu orang yang pernah kayak gitu loh. Jadi saya pernah ketemu hacker yang pernah kerja kayak gitu. Tapi dia udah insaf ya keluar. Terus dia bilang terus terang, Pak, tapi bukan dia aja yang saya ketemu orang Kominfo juga. Kominfo sini menteri. Jadi mereka ngomongin gini, no, kalau kerja di situ, lu butuh apa aja dikasih. Lu minta rumah dikasih, minta mobil dikasih, semua dikasih. Asal lu ngerjain kerjanya. Ini Kominfo yang dia kerjain apa? Blokir situs porno kan? Itu mah dikontak. Bapak butuh apa? Kita kasih. Gitu. Asli. Cuman blokir situs porno, belum urusan macam-macam. Lu butuh apa aja? Beres. Gila. Ahli neraka nih, duitnya kencang. Ahli surga mah berat. Jadi kalau masuk neraka mah enak hidup lo, masuk surga berat. Habis ini mulai barang ini. Oke, itu exploit. Yang penting juga nanti forensik.
forensik nanti ada dua forensik besar sih sebenarnya. Yang satu forensik yang sering kita pikirin adalah kita melihat log catatan di server, itu yang biasa dikerjain. Cuman forensik yang dilakukan sama teman-teman forensik yang ngomong sama Polri, sama bank segala macam, mereka lebih banyak forensik image. Jadi misalnya gini, flash disk, kita lihat image-nya, atau hard disk hasil sitaan dari teroris gitu ya, kita lihat image-nya, kita cari file-file yang di-delete segala macam. Jadi ada dua aliran forensik sih sebenarnya, forensik yang melihat image dari hard disk dan teman-temannya, atau log server, kira-kira kayak gitu. Yang seru dari forensik ini seru nih asli. Ini gue banyak cerita yang ngaco-ngaco dikit ya, nggak boleh. Yang serunya gini, udah pernah ingat nggak websitenya Mabes Polri jebol? Berapa belas tahun yang lalu gitu ya. Yang ngejebolin anak kelas berapa? Anak SMA kan? Dari Surabaya kan? Sebetulnya 1,5 tahun sebelum itu kita udah biasa masuk. Bedanya para penjahat sama anak SMA, para penjahat masuk ke ketahuan, dan kita kan nggak pernah ngasih tahu. Hack by gitu kan. Kalau anak SMA kan dia cari jati diri dong. Hack by siapa ya? Ditahan dong lu. Jadi ini anak SMA 1,5 tahun kemudian sebenarnya. Jadi waktu kita udah jebol tadi kita ngasih tahu sebetulnya ke adminnya Polri. Waktu itu anak-anak nanya ke saya kan, Pak, ini kondisi jebol gini. Ya udah, gue kan nggak kenal adminnya Polri dong. Gue ngomongin sama anak-anak Kominfo. Ini website, lu kenal sama admin Polri kagak? Websitenya jebol nih. Kontak dong sama admin Polri. Admin Polri, kita langsung tektokan dong. Website lu jebol. Kira-kira jawab admin Polri apa? Kebayang nggak jawaban adminnya dia? Oh enggak, dia low profile. Tadi apa tadi? Asli jawabannya itu. Mohon maaf, kami tidak punya budget. Anjir. Ya kita diam kan langsung. Ya udah. Cuma lu bayangin website Mabes Polri jebol. Informasi apa yang ada di situ? Keren, Bo. Keren banget. Contoh informasi yang ada di situ ya. Gue kasih tahu ya. Oke. Kita dapat dokumen anggota Densus 88, siapa aja, lokasi di mana. Keren kan? Kita dapat dokumen-dokumen yang mereka kumpulin dari teroris. Contoh dokumen rencana untuk ngancurin Republik, mati, bikin Republik down. Caranya gimana? Ada. Cara paling gampang. Jam berapa? Kita sholat jam berapa sih? 6 menit lagi. Cara paling gampang. Udah tau belum sih cara ngancurin Republik ini? Bukan ini ngancurin fisik ya, bukan ngancurin apa sih? Pikiran bukan fisik. Secara fisik hancur. Kagak. Nih, dekat lu ada penumpang kan? Koordinatnya tahu kan? Model-model penumpang ada koordinatnya. Itu satu. Jadi energi yang dimatiin sama dia. Yang pertama kali dimatiin adalah energi. Pada energi mati, kita kewaskan langsung bubar. Satu, bensin, energi bensin, hajar. Lalu kan mainnya batu bara. Nah, jadi sasaran juga tuh, cuma batu bara mungkin lebih ke pembangkit gede-gede kali ya. Tapi itu jadi sasaran. Kalau bensin kan udah ngecer, jadi lebih banyak tuh korbannya kalau bensin. Terus yang saya juga kaget bener waktu itu, ternyata dia punya koordinat tiang-tiang 500 kV sejauh Bali. Koordinatnya ada, anjir baca kayak gitu. Saya koordinatnya ada, jadi dia udah siap dengan semua data-data itu. Lo bayangin, koordinat tiang banyak kan? Punya. Kaget tuh. Kalau penumpang oke lah, cuma ada 1-2 penumpang kan. Koordinat tiang dia punya,
kilo modelnya, buset. Mantap. Tapi jadi belajar banyak. Oke, ternyata makhluk-makhluk ini merencanakannya serius. Tapi itu jadi bagus, maksudnya buat kita jadi bisa perencanaan lagi kan, penanganan apa yang harus kita kerjain supaya kita juga aman juga kan. Tapi serius, asli, serius, keren sih cara berpikirnya. Jadi mereka bukan orang bodoh-bodoh juga sih. Sekarang masih sering masuk Pak? Apa ya? Enggak, sekarang gue udah insaf sih. Gue kan orang baik dari dulu juga. Kalau dibuka juga ya. Kali ini lagi iseng ya. Oke, ini udah beres sampai situ. Nih, waktu gimana waktu? Oh, udah habis ya? Udah habis. Kita tutup dulu. Kita ketemu lagi.